Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Naufal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang SPLTV. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak video berikut ini. Baik, kalau begitu kita masuk ke materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini saya akan menjelaskan definisi, metode, dan juga contoh soal. Baik, kita masuk ke definisi. Apa sih SPLTV itu atau sistem persamaan linear 3 variabel itu? Sistem persamaan 3 variabel adalah sistem persamaan 3 variabel atau biasa yang disingkat SPLTV dan merupakan kumpulan persamaan yang memiliki 3 variabel. Persamaan linear ditandai dengan pangkat tertinggi dari variabel dalam persamaan adalah 1. Nah, di sini 3 variabel berderajat 1. Berarti ini 3 variabel memiliki 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Bentuk umumnya yaitu AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Di sini A, B, C sebagai koefisien, X, Y, Z sebagai variabel, dan D sebagai konstanta. Sebagai contoh yaitu 2X tambah 3Y tambah 6Z sama dengan 12. Di sini 2, 3, 6 sebagai koefisien dan X, Y, Z sebagai variabel dan 12 sebagai konstanta. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal SPLTV? Ada beberapa metode yang dapat kita pelajari dan lakukan agar dapat menyelesaikan soal permasalahan yang melibatkan 3 variabel dan 3 persamaan. Yang pertama itu ada metode eliminasi. Metode eliminasi untuk menyelesaikan suatu SPLTV dilakukan dengan mengeliminasikan satu persatu variabel untuk mendapatkan nilai variabel lain dari 2 persamaan yang berbeda. Dalam melakukan eliminasi, variabel satu persatu kita lakukan kombinasi 2 persamaan dari 3 persamaan yang diberikan. Lakukan proses eliminasi satu persatu variabel sampai mendapatkan hasil semua variabel yang memenuhi persamaan dalam sistem. Kita masuk contoh soal. Tentukan nilai X, Y, dan Z dari persamaan berikut, yaitu persamaan pertama X kurang 2Y kurang 2Z sama dengan 0. 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 1. 3X kurang Y kurang 3Z sama dengan 3. Kita tuliskan diketahui X kurang 2Y kurang 2Z sama dengan 0. Itu persamaan pertama. 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 1 persamaan 2, dan 3X kurang Y kurang 3Z sama dengan 3 itu persamaan 3. Kemudian kita lakukan eliminasi terhadap persamaan 1 dan 2. Sebenarnya persamaan mana saja yang mau dieliminasi itu tidak apa, mau 1 dan 3, mau 2 dan 3 itu tidak apa-apa. Tapi saya akan mengambil 1 dan 2. Di sini ada X kurang 2Y kurang 2Z sama dengan 0. 2X tambah Y tambah Z sama dengan 1. Di sini saya ingin mengeliminasi atau menghabiskan persamaan Z. Nah, caranya yaitu kita kalikan persamaan pertama itu dengan kali 1 dan persamaan 2 itu kali 2. Akan menghasilkan X kurang 2Y kurang 2Z sama dengan 0. 4X tambah 6Y tambah 2Z sama dengan 2. Nah, persamaan 2 itu akan dijumlahkan untuk nantinya bilangan Z itu akan habis. X hasilnya itu 5X tambah 4Y sama dengan 2. Itu kita tuliskan dengan persamaan 4. Kemudian kita eliminasi kembali untuk persamaan 2 dan 3. Kenapa? Karena kita akan mengeliminasi kembali persamaan hasil dari eliminasi 1 dan 2 dan eliminasi 2 dan 3. Nah, kemudian kita akan habiskan variabel Z. Untuk itu kita kalikan 3 untuk persamaan 2 dan kalikan 1 untuk persamaan 3. Akan menghasilkan
6x tambah 9y tambah 3z sama dengan 3. Dan 3x kurang y kurang 3z sama dengan 3. Dan akan dijumlahkan untuk dihabiskan variabel z-nya. Akan menghasilkan 9x tambah 8y sama dengan 6. Nah, dan hasil dari eliminasi kedua persamaan itu, yaitu persamaan 4 dan 5, eliminasi kembali dan akan menghasilkan seperti gambar. Nah, kemudian tadi sudah diketahui bahwa nilai x-nya itu min 2. Sekarang kita akan mencari nilai y. Bagaimana caranya? Kita eliminasi kembali persamaan 4 dan 5 dengan cara menghabiskan variabel x. Jadi, persamaan 4 kita kalikan 9 dan persamaan 5 kita kalikan 5. Kenapa? Karena supaya variabel x-nya itu sama nilainya untuk bisa dihabiskan. Jadi akan menghasilkan 45x tambah 36y sama dengan 18. Dan dikurang 45x tambah 40y sama dengan 30. Akan menghasilkan 45x kurang 45x akan menjadi 0. Dan 36y dikurang 40y akan menjadi 4y. Dan 18 kurang 30 akan menghasilkan min 12. Maka min 12 dibagi 4 yaitu 3. Min 12 dibagi min 4 jadi 3. Nah, sekarang kita substitusikan ke persamaan 1. Tadi sudah diketahui x-nya itu 2 dan y itu 3. Maka tinggal kita masukkan x kurang 2y kurang 2z sama dengan 0. Maka min 2 kurang 2 kali 3 kurang 2z sama dengan 0. Maka 2 kali 3 itu 6. Maka bisa dituliskan kembali min 2 kurang 6 min 2z sama dengan 0. Min 2 dengan min 6 akan menghasilkan min 8. Maka bisa dituliskan kembali min 8 kurang 2z sama dengan 0. Min 8 bisa kita pindah ruaskan. Jadi min 2z sama dengan 8. Dan z itu 8 per min 2 akan menghasilkan min 4. Jadi x, y, z, nilai x, y, z yang memenuhi itu x sama dengan min 2, y sama dengan 3, dan z sama dengan min 4. Kedua, metode substitusi. Metode substitusi ini memiliki beberapa langkah. Langkah pertama adalah mengubah persamaan menjadi satu persamaan yang ada pada sistem menjadi persamaan satu variabel atas dua variabel lainnya. Misalnya, persamaan x dalam persamaan variabel y dan z, persamaan y dalam persamaan variabel x dan z, atau persamaan z dalam persamaan variabel x dan y. Langkah kedua, substitusikan fungsi persamaan satu variabel atas dua variabel lainnya ke dalam fungsi persamaan linear. Dan berikutnya melakukan perhitungan sampai diperoleh nilai x, y, dan z. Contohnya, diberikan sistem persamaan linear. Persamaan 1, x kurang 3y tambah y tambah z sama dengan 8. Persamaan 2, 2x tambah 3y kurang z sama dengan 1. Persamaan 3, 3x kurang 2y kurang 2z sama dengan 1. Maka nilai x tambah y tambah z adalah, jawab. Pertama-tama dari persamaan 1 kita rubah menjadi x sama dengan 3y kurang z tambah 8. Itu menjadi persamaan 4 nantinya. Dan kemudian substitusikan persamaan 4 ke persamaan 2. Menjadi 2x tambah 3y kurang z sama dengan 1. Maka x-nya dirubah menjadi 2 dikalikan 3y kurang z tambah 8 tambah 3y kurang z sama dengan 1. Maka 2 ini akan dikalikan dengan 3y dan akan dikalikan min z dan dikalikan dengan 8 akan menghasilkan 6y kurang 2z tambah 16 tambah 3y kurang z sama dengan 1. Maka akan menghasilkan 9y kurang 3z tambah 16 sama dengan 1. Kita pindah ruaskan menjadi 3z sama dengan 9y tambah 15.
Dan kita sederhanakan, kita bagi 3 semua ruas dan menjadi Z sama dengan 3Y tambah Y. Dan itu akan dijadikan sebagai persamaan 5. Nah, kemudian selanjutnya itu substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Kita ketahui bahwa persamaan 3 itu 3X kurang 2Y kurang 2Z sama dengan 7. Nah, X ini kita rubah menjadi persamaan 4, yaitu 3Y min Z tambah 8. Nah, 3 kali 3Y kurang Z tambah 8 itu akan menghasilkan 9Y kurang 3Z tambah 2Y. Dan diikuti min 2Y kurang 2Z sama dengan 7. Akan menghasilkan 9Y kurang 3Z. 9Y kurang 2Y. Ini ada 9Y min 2Y. Akan menghasilkan 7Y. Dan di sini ada min 3Z dan min 2Z. Akan menghasilkan min 5Z. Dan diikuti oleh 2, 4 sama dengan 7. Nah, di sini kita pindah ruaskan menjadi 5Z sama dengan 7Y tambah 24 kurang 7. 24 kurang 7 akan menghasilkan 17. Maka persamaan 6 yaitu 5Z sama dengan 7Y tambah 17. Nah, sekarang substitusikan persamaan 5 ke persamaan 6. Yaitu persamaan 6 kita ketahui bahwa 5Z sama dengan 7Y tambah 17. Z-nya kita rubah menjadi 3Y tambah 5. Maka 5 kali 3 itu 15 menjadi 15Y. Dan 5 kali 5 itu 25. Akan menghasilkan 15Y tambah 25 sama dengan 7Y tambah 17. Nah, ini ada variabel yang sama yaitu 15Y dan 7Y. Kita pindah ruaskan untuk bisa disederhanakan, yaitu 15Y kurang 7Y sama dengan min 25 tambah 17. Maka akan menghasilkan 8Y sama dengan min 8. Kita sederhanakan menjadi, kita bagi 8 kedua ruas akan menghasilkan Y sama dengan min 1. Dan itu akan menjadi persamaan ke 7. Nah, tadi sudah diketahui bahwa nilai Y itu adalah min 1. Nah, sekarang selanjutnya itu substitusikan nilai Y itu pada persamaan 6 untuk mendapatkan nilai Z. Nah, persamaan 6 itu yaitu 5Z sama dengan 7Y tambah 17. Tadi Y-nya sudah diketahui adalah min 1, maka tinggal kita masukkan 5Z sama dengan 7 kali min 1 tambah 17. Akan menghasilkan 5Z sama dengan min 7 tambah 17. Min 7 tambah 17 akan menghasilkan 10. Jadi 5Z sama dengan 10. Kedua ruas dibagi menjadi 5 dan menghasilkan Z sama dengan 2. Nah, Z-nya sudah diketahui. Maka substitusikan nilai Y yang sudah diketahui dan nilai Z pada persamaan 1 untuk mendapatkan nilai X. Maka X kurang 3Y tambah Z sama dengan 8. Tadi Y-nya sudah diketahui bahwa 1 dan Z-nya sudah diketahui adalah 2. Maka tinggal kita masukkan X kurang 3 kali min 1 tambah 2 sama dengan 8. X sama dengan 3, X tambah 3 tambah 2 sama dengan 8. Dan X tambah 5 sama dengan 8. Dan selanjutnya X sama dengan 8 kurang 5. Dan akhirnya X bisa diketahui adalah 3. Maka diperoleh nilai ketiga variabel yang memenuhi sistem persamaan Y itu X sama dengan 3, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 2. Sehingga nilai X tambah Y tambah Z sama dengan 3 tambah 1 tambah 2 sama dengan 4. Yang ketiga ada metode gabungan. Metode gabungan merupakan pengulangan dari kedua metode yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Pada metode gabungan, proses yang dilakukan memanfaatkan kelebihan dari masing-masing metode. Contoh, diberikan sistem persamaan linear 3 variabel. Persamaan pertama yaitu X kurang 3Y tambah Z sama dengan 8. Persamaan 2, 2X tambah 3Y kurang Z sama dengan 1. Dan persamaan 3 itu 3X kurang 2Y kurang 2Z sama dengan 7. Maka nilai
X tambah Y tambah Z adalah kita tahu bahwa persamaan 1 dan persamaan 2, mari kita eliminasikan persamaan 1 dan persamaan 2, sehingga akan menghasilkan X yaitu 3. Nah, ketika X sudah diketahui 3, maka kita tinggal memasukkan ke persamaan 1, yaitu X kurang 3Y tambah Z sama dengan 8. Nah, nanti akan menghasilkan 3 kurang 3Y tambah Z sama dengan 8. Di sini 3 kita pindah ruaskan ke kanan, maka akan menghasilkan min 3Y tambah Z sama dengan 8 kurang 3. 8 kurang 3 yaitu 5, maka akan menghasilkan 3Y min 3Y tambah Z sama dengan 5. Pindah ruaskan 3Y min 3Y ke kanan, maka akan menghasilkan Z sama dengan 5 tambah 3. Nah, setelah diketahui X sama dengan 3, maka kita substitusikan nilai X dan Z pada persamaan 4 ke persamaan 3 untuk mendapatkan nilai Y. 3X kurang 2Y kurang 2Z sama dengan 7. Kita tahu bahwa X-nya itu 3, maka kita bisa tuliskan 3 kali 3 kurang 2Z 3 kali 3 kurang 2Y kurang 2, Z-nya itu adalah 5 tambah 3Y. Maka tinggal kita masukkan 2 kali 5 tambah 3Y sama dengan 7. 3 kali 3 itu adalah 9, maka 9 kurang 2Y kurang 6Y kurang 10. Ini 6Y kurang 10 yaitu dari min 2 kali 3Y, dan 10 adalah dari 2 kali 5. Maka min 2Y dengan min 6Y akan menghasilkan min 8Y. Dan 9 dikurang 10 itu akan menghasilkan min 1. Jadi akan dituliskan min 8Y kurang 1 sama dengan 7. Min 8Y min 1 kita pindah ruaskan ke kanan, maka akan menghasilkan 8. Maka min 8Y tambah sama dengan 8. Y sama dengan 8 min 8 per min 8. Maka Y sama dengan min 1. Selanjutnya, substitusikan nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan min 1 dari perhitungan di atas ke persamaan 1 untuk mendapatkan nilai Z. X kurang 3Y tambah Z sama dengan 8. 3 kurang 3 kurang 3 kali min 1 tambah Z sama dengan 8. 3 kali min 3 itu 3, maka akan menghasilkan 3 tambah 3 tambah Z sama dengan 8. 3 tambah 3 itu adalah 6. 6 kita pindah ruaskan ke kanan, maka akan menghasilkan Z sama dengan 8 min 6. 8 min 6 sama dengan 2. Maka dapat diperoleh hasil dari variabel yang memenuhi ketiga sistem persamaan linear. 3 variabel pada soal adalah X sama dengan 3, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan 2. Jadi X tambah Y tambah Z sama dengan 3 tambah min 1 tambah 2, yaitu 4. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.